Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News dan kami akan terus menunggu atau menantikan informasi terkini atau perkembangan dari KPK. Dan sekali lagi pemirsa, Rudy Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus SKK Migas atau SKK Migas, dini hari tadi sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat ditangkap oleh KPK dan ini adalah operasi tangkap tangan atas dugaan kasus penyuapan yang diduga diterima oleh Rudy pada 2 kali upaya penyuapan. Yang pertama adalah senilai $400.000 Amerika Serikat pada bulan Ramadan lalu, yang kemudian ada $300.000 berikutnya seusai Idul Fitri, dan ada total $700.000 Amerika Serikat yang diterima oleh Rudy Rubiandini, dan diduga ini adalah penyuapan yang dilakukan oleh PT Kernel Oil, sebuah perusahaan asing asal Amerika Serikat yang memang tengah atau sudah memiliki sejumlah ladang migas di Indonesia. Dan Rudy Rubiandini ini adalah sebelumnya, sekali lagi pemirsa, juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM yang menggantikan Wakil Menteri sebelumnya, almarhum Tauhid Dabdo. Mantan Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB ini adalah dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena memiliki kompetensi dan kapabilitasnya terhadap sektor migas di tanah air dan memiliki pengalaman serta pengetahuan dan komitmennya untuk memajukan energi dan sumber daya mineral. Apa tuh? Ya. Ini hari tadi ada 10 penyidik atau petugas dari KPK yang memang mendatangi kediaman Rudy Rubiandini di Jalan Brawijaya 8 di Jakarta Selatan dan langsung menahan Rudy Rubiandini beserta 4 orang lainnya. Ada 1 orang yang bernama Simon yang diduga adalah sebagai pemberi suap. Kemudian ada 2 orang satpam serta supir pribadi dari rumah Rudy Rubiandini. Dan barang bukti yang disita sendiri adalah, pemirsa, ada 1 kardus yang diduga berisi uang senilai $700.000. Dan kemudian ada 1 tas berwarna hitam. Dan kemudian juga ada 1 unit sepeda motor. Dan hingga pagi hari ini masih belum ada keterangan resmi dari KPK terkait apakah memang sudah ada pengembangan terkini dari penyidikan atau pemeriksaan Rudy di KPK sejak dini hari tadi. Ya, pemirsa, SKK Migas sendiri adalah badan khusus yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha di hulu minyak dan gas bumi yang berdasarkan kontrak kerjasama. Berarti produksi Indonesia berapa sekarang? Nah, itu. Dan memang SKK Migas ini memiliki sejumlah cerita rumit terkait perizinan yang memang kerap dikaitkan dengan ada sejumlah modus korupsi birokrat. Dan ya, kami juga sudah tersambung dengan juru bicara KPK, Johan Budi. Selamat pagi, Pak Johan. Halo, selamat pagi, Pak Ayu. Ya, Pak Johan, apakah sudah ada perkembangan terkini dari pemeriksaan Rudy Rubiandini dan apa kira-kira modus yang dikaitkan dengan upaya penyuapan dari Kernel Oil? Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang benar sekitar pukul 10.30 semalam, 22.30 di sebuah rumah di Jalan Brawijaya, penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap 3 orang. Salah satunya adalah berinisial R ya. Kemudian ketiga ini kita bawa ke kantor KPK dan sampai hari ini sampai saat ini masih kita amankan di KPK.
Jadi ada 3, yang 1 R, kemudian 1 lagi berinisial S. Ini adalah dari swasta ya. Kemudian 1 lagi E kalau nggak salah ya. Ini juga dari swasta. Jadi ada 3 yang kemudian kita bawa ke KPK ya. Kami belum bisa menjelaskan detailnya karena masih dalam proses pemeriksaan bahwa memang benar kita melakukan tangkap tangan terhadap ketiga orang itu di sebuah rumah. Dan memang ada barang bukti berupa uang ya, dalam bentuk dolar. Pak Johan, tadi saya revisi sedikit, bukan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tapi pukul 22.30. Kemudian ada 3 orang, bukan 5 orang. Untuk S dan C sendiri ini dari mana, Pak Johan? Jadi ada 2 yang dari swasta, ini belum bisa kita sampaikan karena ini masih dikembangkan oleh KPK ya. Jadi OTT-nya, tangkap tangannya itu sekitar pukul 22.30 ya semalam. Tadi disebutkan ada dari Kernel Oil, apakah memang S dan C ini dari Kernel Oil? Ini belum kita sampaikan dulu, ini masih dalam proses pemeriksaan. Saya kira itu yang bisa kita ini ya, karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Iya. Ada untuk barang buktinya Pak Johan. Ada barang bukti tadi, ada 1 kardus, kemudian ada 1 tas hitam dan ada 1 unit sepeda motor. Apa ini ada terkaitannya? Termasuk ada uang tunai $700.000 Amerika, apakah benar? Yang benar adalah memang ada beberapa uang yang dalam bentuk dolar yang kita amankan dalam proses tangkap tangan itu. Kemudian juga ada beberapa dokumen ya yang kita bawa juga, dan memang ada tas ya. Di luar itu tidak ada, itu aja. Tapi kalau jumlah nominalnya benar $700.000 dan ini terbagi dari 2. Masih kita dalami ya. Saya belum dapat informasi persis berapa jumlah uang. Untuk kasus ini sendiri sudah berapa lama memang didalami oleh KPK? Ya, KPK memperoleh informasi adanya setelah terima uang itu ya beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian ini dikembangkan oleh KPK dan akhirnya semalam ada penangkapan. Halo? Oke. Ya, Pak Johan, untuk ketiga orang ini termasuk Rudy Rubiandini, kemudian ada 2 orang berinisial S dan C, saat ini kondisinya ada di mana atau tengah menjalani pemeriksaan? Sekarang ada di KPK, ketiganya ini. Sedang diamankan di KPK. Diamankan, apakah juga memang tengah dilakukan pemeriksaan hingga pagi hari ini, Pak Johan? Ya, jadi perlu disampaikan bahwa status dari 3 orang ini baru terperiksa ya. Jadi kita masih punya waktu 1 kali 24 jam gitu, tidak semalam ini nanti untuk bisa memutuskan apakah memang ada terjadi tindak pidana dalam proses itu ataukah tidak. Jadi sekarang masih menjalani proses pemeriksaan. Iya, apakah ada kemungkinan orang lain selain ketiga terperiksa yang tadi ditangkap tangan oleh KPK? Ini masih dikembangkan ya, masih dikembangkan. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa hanya 3 ini yang terkait, tapi masih dikembangkan dan ini masih menjalani proses pemeriksaan. Pak Johan, apakah sudah ada informasi yang diteruskan mungkin untuk ke pemerintah termasuk untuk ke pejabat kementerian terkait penangkapan Rudy Rubiandini tadi malam? Saya kira belum ya. Jadi ini masih tadi seperti saya sampaikan bahwa ketiga orang yang diamankan ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ini statusnya adalah terperiksa ya. Nanti baru setelah ada kesimpulan yang maksimal 1 kali 24 jam baru nanti disampaikan gitu. Iya, kapan tepatnya bisa disampaikan keterangan resmi dari KPK? Apakah bisa secepatnya pagi hari ini kita terima? Saya kira nanti sore udah bisa disimpulkan itu ya. Oke, baik. Pak Johan Budi, juru bicara KPK. Kami masih akan nantikan terus, Pak Johan, perkembangan terkini dari KPK. Ya, kita akan mengetahui informasi terkini dari kediaman Rudy Rubiandini di Jalan Brawijaya 8 di Jakarta Selatan. Sudah ada Anissa Danis yang ada di sana. Anissa. Oke, Mas Joko. Ya, Anissa, bagaimana kondisi terkini di kediaman Rudy Rubiandini di Brawijaya pagi hari ini?
Q. Ya, baik Wahyu, saat ini saya berada di kediaman dari Rudy Rubiandini. Saat ini kondisi tampak lengang, tidak terlihat aktivitas yang signifikan maupun tidak ada peningkatan keamanan. Bahkan pos keamanan kediaman rumah Rudy Rubiandini pun tampak kosong tanpa pengawalan dari satpam atau petugas keamanan. Namun beberapa saat yang lalu sempat datang beberapa mobil. Yang pertama adalah mobil Kijang Innova berwarna hitam, kemudian disusul dengan sebuah mobil yang mengantarkan seseorang, namun belum diketahui siapa dan dari mana mereka masuk tiba. ke plang atau ke nomor rumah. Tadi malam tim KPK, penyidik KPK berhasil menangkap Rubiandini pada pukul 12 malam hari. Sejumlah tim KPK ini berhasil melakukan penangkapan tanpa perlawanan dari Rudy Rubiandini. Ya, bos. Ia langsung dibawa ke KPK menggunakan mobil Nissan X-Trail warna hitam, dan memang pada saat dikonfirmasi mantan Wakil Menteri SDM ini enggan menjawab pertanyaan. Rudy Rubiandini kemudian tiba di KPK pada pukul 1.30 malam hari. Dibawa menggunakan mobil Nissan X-Trail berwarna hitam. Berdasarkan penelusuran Metro TV, selain menangkap Rudy, penyidik KPK juga mengamankan 4 orang lainnya, diantaranya Simon, 2 orang yang diduga penyuap Rudy, 2 orang satpam, dan 1 orang supir pribadi Rudy. Saat ini Rudy berada di rutan KPK di Rasuna Said dan sedang menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam bersama keempat terduga lainnya untuk menentukan